it's already gone. Now it is too late to cry, wave goodbye. Don't ask why, no turn around. For everything you've done, you wish you better run. It might be too late to say sorry, hey, let me say yeah, I was wrong. Selamat siang pemirsa, bersama saya Tesya Regina Fazira. Hari ini saya sudah berada di sebuah lahan pertanian naga yang berlokasi di Nagari Kacang, Kecamatan 10 Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Hari ini kita akan menggali informasi menarik mengenai tanaman naga sebagai primadona baru Nagari Kacang menggantikan komoditas sebelumnya, yaitu komoditas jeruk khas Nagari ini yang biasa disebut dengan limau kacang. Untuk informasi lebih lanjut, mari ikuti saya. Baiklah, saya sudah bersama Bapak Benri Arios. Yang Bapak mohon izin mewawancarai mengenai perkebunan naga ini. Pertama, sejak kapan Bapak menjadi petani naga? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai budidaya naga sejak tahun 2017 akhir. Alhamdulillah. Sekarang kebun naga ini sudah berumur antara 4 dan 5 tahun. Ini ditanam di lahan yang kedua ini di tahun 2019. Jadi artinya umurnya sekarang udah 4 tahun lebih kurang. Baik Bapak, selanjutnya kenapa Bapak tertarik untuk memulai usaha perkebunan naga ini? Dulu saya bergerak di bidang usaha perdagangan, berbisnis di pasar buah luar negeri seperti apel, anggur, lengkeng. Kemudian namanya usaha, tidak berapa lama kemudian saya anjlok. Terus saya coba-coba, kata orang budidaya naga hasilnya lebih bagus, menjanjikan. Memang alhamdulillah 2017 saya mulai tanam di lahan yang pertama. Ini adalah lahan yang kedua. Artinya sangat menjanjikan bisnis di bidang pertanian, di bidang hortikultura, artinya tanaman buah. Jadi prospeknya naga ini sangat menjanjikan. Begitu dulu saya tahunya naga ini masuk dari luar negeri dulu. Alhamdulillah sekarang Indonesia sudah menghasilkan naga ini sudah banyak. Termasuk saya sendiri usaha bisnisnya lebih menggiurkan di bidang usaha pertanian, terutama sekali yaitu budidaya naga. Baik Bapak, seperti yang Bapak katakan tadi bahwa lahan ini adalah lahan kedua. Lalu di mana lahan pertanian Bapak sebelumnya? Sebelumnya dari lahan saya yang di bawah, termasuk di lokasi ini juga. Tapi kebetulan saya lebih terfokus yang ini. Soalnya yang lama itu udah mulai agak berkurang hasilnya, umurnya udah sekitar 6 tahun. Jadi naga ini budidayanya ini ketika umur 4 tahun sampai 5 tahun, 6 tahun ini dalam maksudnya itu dalam panen yang sangat tinggi, hasilnya sedang bagus. Memang saya lagi terfokus ke kebun saya yang satu bidang ini. Baik Bapak, selanjutnya lalu berapa lama waktu yang dibutuhkan dari masa awal tanam tanaman naga ini hingga tanaman ini bisa dipanen? Mulai dari tanam sampai panen itu berkisar dari umur antara 15 sampai 17 bulan. Kalau belajar berbuah di umur 5 bulan, 6 bulan dia udah mulai berbuah. Cuman satu-satu. Tapi kalau untuk yang sudah kita bisa pasarkan, yang artinya udah banyak keluarnya, udah optimal itu hasilnya dari berumur antara 15 sampai 17 bulan. 15 atau sampai 17 bulan. Lalu selanjutnya seperti yang kita lihat sekarang bahwa tanaman ini sedang berbuah lebat ya Pak. Lalu bagaimana cara merawat tanaman ini agar dapat menghasilkan hasil yang maksimal seperti ini? Soal merawat tanaman, memang kita harus jaga keseimbangan tanah. Jangan kita selalu terfokus kepada kimia.
bagaimanapun juga hak-hak tanah ini harus dipenuhi. Kalau kita harus ada keseimbangnya, contoh seperti kompos. Kita harus banyak masuk kompos, baik itu bahan-bahan biomikroorganisme. Sedangkan biomikroorganisme itu terletaknya banyak pada pupuk kandang, terutama pupuk kandang yang telah dimasak, yang artinya yang telah difermentasi. Bukan kita, tapi kita harus memakai kimia juga, NPK juga, makro kan, pupuk makro. Makro itu artinya kan pupuk kimia, NPK kalau istilah pasaran petani yang tahunya NPK. Jadi kalau mikronya itu kita ambil dari pupuk kompos, yaitu kita mengambil dari bahan biomikroorganisme, ya artinya di kompos yang telah difermentasi. Jadi harus ada keseimbangan tanah ini. Kalau tidak ada keseimbangan tanah, maka penyakit naga ini jamurnya akan banyak, akan kuning. Jadi kita harus mesti jaga kelestarian tanah, harus ada keseimbangan. Sesuai dengan anjuran pertanian, harus ada keseimbangan mikro dan makronya. Kita harus menjaga kelestarian tanah. Baik Bapak, selanjutnya untuk merawat tanaman dengan lahan seluas ini, siapa saja yang terlibat atau siapa saja yang ikut membantu Bapak dalam mengelola tanaman ini? Setiap harinya kita pakai tenaga manusia secara manual. Kita tidak pakai alat yang dimaksudnya. Jadi kita memperkerjakan juga antara 1 dengan 2 setiap harinya. Kebetulan ini hari tidak ada pegawai masuk. Baik Bapak, selanjutnya lalu bagaimana cara pemasaran dari hasil panen tanaman naga ini? Apakah Bapak langsung melakukan pemasaran secara mandiri atau ada tempat penampungan? Di sini di kampung ini sudah ada penampungnya. Kalaupun nanti seandainya nanti pemasarannya anjlok, kalau tidak ada yang beli di kampung, ya terpaksa kita pasarkan keluar dari daerah kita ini. Salah satunya seperti contoh Riau, Jambi, itulah. Baik Bapak, lalu berapa harga jual buah naga ini biasanya dalam per kilonya Pak? Kalau rata-ratanya, kalau sekarang buah dalam keadaan banyak, kebetulan kita lagi panen raya, semuanya panen raya semuanya. Mungkin kalau hari ini berkisar antara 10 dengan 12 ribu. Ya melihat pasar juga, keikutan pasar. Nah, hukum pasar kan tergantung, kalau barangnya banyak pasti dia murah, kalau barangnya sedikit itu mahal, itu hukum pasar. Tapi sekarang masih berkisar antara 10 ribu dan 12 ribu. Baik Bapak, selanjutnya setelah beberapa tahun menjalani usaha pertanian ini, lalu apa saja kelebihan serta kekurangan yang Bapak rasakan selama menjalani usaha ini? Sangat baik, prospeknya sangat menjanjikan. Dibandingkan dengan budidaya lain, tanaman lain. Kalau di tempat Bapak ini, untuk budidaya naga itu sudah tingkatnya sudah peringkat paling tinggi sekali. Maksudnya budidaya yang tertinggi itu sekarang adalah naga daripada yang lain. Kalau soal kesulitannya, tumbuhan dia pasti ada jamurnya, ada penyakitnya. Kita belajar dengan banyak, kita mempelajari bagaimana hak kita memenuhi hak-hak tanah ini. Kita selalu menjaga kelestarian tanah, terjaga kelestariannya. Jangan kita mencemari tanah gitu. Maksudnya kalau selalu kita tidak memakai pupuk kandang, tidak ada keseimbangan tanah, maka disitulah kesulitannya. Hanya mungkin beberapa bulan aja atau beberapa tahun saja mungkin dia sudah habis gitu. Tapi alhamdulillah kita punya ini udah mencapai umur 4 tahun lebih, antara 4 dengan 5 tahun. Baik Bapak, demikian pertanyaan terakhir dari saya. Terima kasih atas informasi dan kesempatan yang telah Bapak berikan. Selamat beraktivitas kembali. Baik pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan narasumber hari ini. Semoga usaha perkebunan naga ini dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Demikianlah informasi yang dapat saya sajikan hari ini. Saya Tesha Regina pamit undur diri, sampai jumpa.